puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, luar biasa. Ternyata ada mutiara-mutiara yang terpendam. Ya, di sini ya, Ibu Kakak, saya baru sampai saya ternganga-nganga, saudara ya, luar biasa. Puji Tuhan, Ibu Kakak dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Haleluya. Dan kayaknya kita kompak ya. Jadi ayat-ayat saya sudah diambil dah. Bangun dari tidur, Ci Esther udah ambil. Song-song lah dia, Ci Esther udah ambil. Tapi enggak apa-apa. Firman Tuhan itu selalu baru, ya kan? Walaupun dia satu menu, tapi beda pengelolanya, beda kokinya, pasti beda rasanya. Yang penting tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama di Matius 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena tadi sudah dikupas sama C. Esther, tapi untuk ayat pembukaan saya Matius 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Amin. Kita sudah siap? Pelita kita sudah menyala? Atau masih mau cari lagi minyak tanah kemana-mana? Karena pelita kita padam, pelita kita mati. Ataukah sekarang kita rohani kita masih tertidur lelap, enakan tidur? Dibangunin, entar lagi kata C. Esther, entar lagi, kelaklah, nanti. Akhirnya udah lewat waktunya, udah nak kekejar. Tapi kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita tidak tidur. Kita sudah persiapkan pelita kita sudah menyala. Dalam arti kita sudah mempersiapkan tubuh jiwa roh kita menyambut mempelai itu. Karena firman Tuhan berkata, hari ini, saat ini adalah hari menjelang kedatangan Tuhan, akhir zaman. Seperti hari ini adalah sudah mulai malam. Sebentar lagi kita tak bisa lakukan apa-apa, karena tidak ada orang bekerja. Pada umumnya tidak ada orang bekerja kalau malam, kecuali kalau dia lembur malam hari. Tetapi kebanyakan pada umumnya orang bekerja itu pada siang hari. Firman Tuhan berkata, bekerjalah selagi masih ada waktu, bekerjalah selama masih siang. Karena pada waktu malam datang, tidak ada lagi kita bisa bekerja. Selagi masih ada waktu, kita masih diberi kekuatan, kita masih dipinjamkan nafas oleh Tuhan. Kita masih sehat, kita masih kuat. Cari kerajaan Allah. Persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Oke, saudara, kita akan lihat selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Matius 21 ayat 2 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Tuhan tidak pernah mengenal kamu.
Terus apa saudara? Saya gemetar saudara. Dalam nama Yesus kita tidak akan seperti ini. Tadi C. Esther sudah sampaikan, dia khotbah KKR di mana-mana, jam terbangnya banyak. Tapi berbeda dengan waktu dia ada di mimbar, dengan turun dari mimbar saudara. Ini adalah pelayan-pelayan. Firman Allah berkata, tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan mereka mengaku mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Tapi Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya merinding saudara. Sebab Tuhan, saya tidak mau pelayanan saya, pengiringan saya kepada Tuhan akhirnya sia-sia. Saya tidak mau. Makanya selalu saya bilang, Tuhan tolong Roh Kudus tuntun saya untuk saya berada dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti 5 anak darah tadi, saudara yang bodoh. Mereka, C. Esther sudah sampaikan, mereka sama-sama melayani Tuhan, sama-sama orang Kristen, sama-sama KKR kemana-mana saudara. Tapi untuk apa? Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Apa salah kita melayani Tuhan? Apa salah kita menyembuhkan orang sakit? Apa salah kita membangkitkan orang mati? Tidak ada yang salah saudara. Tapi balik lagi ke kehidupan kita saudara. Jangan kita berpatokan kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah jam terbangnya bagus, banyak saudara. Kita bilang, wah sudah pasti saya masuk surga, saya anggota kerajaan Allah. Belum tentu. Karena itu firman Tuhan. Banyak orang sombong dengan pelayanan, jemaat saya ribuan. Tetapi bukan itu yang membawa dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan itu yang akan membuat dia berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Saya saudara baca ini merinding saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus saya tidak tergolong dalam hal ini saudara. Yang ditolak oleh Tuhan. Sudah capek-capek saudara. Puluhan tahun kita melayani Tuhan. Udah habis harta kita. Sudah melayani sana sini saudara. Ujung-ujungnya Tuhan bilang aku tidak kenal. Tapi kita mau supaya kita melayani Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kita bisa. Tetapi kita selalu berkata, aku bisa karena Tuhan. Kita bisa lakukan sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak kepada orang tua. Lakukan. Bukan karena kita. Firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu bukan untuk kepada manusia, tetapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Supaya kita tidak ditolak saudara. Kita tidak ditolak kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan, saya lakukan ini supaya dia lihat saya, supaya saya dapat pujian. Tetapi kita mau, saya kalau melayani, saya bilang Tuhan, sebelum saya melayani, saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Suci kuduskan saya, layakkan saya Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Atau jangan sampai pelayanan itu hanya modus. Memancing Tuhan. Tuhan kalau saya sudah melayani begini, pasti saya dapat yang ini. Itu namanya mancing. Saya pancing 100.000, pasti saya dapat 1 juta. Wah. Banyak orang seperti itu saudara, berbondong-bondong melayani sana, melayani sini, supaya apa? Dapat keuntungan. Karena saya lihat dengan mata saya saudara, saya alami. Haleluya. Pada waktu itulah aku berkata, pada waktu itulah aku akan
berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tanda seru. Engkaulah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita saja sudah berbuat baik, belum tentu kita masuk surga, saudara. Kita baca dalam firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 18. Saya minta tolong satu orang membacakan untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tuh, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah. Upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati Anda dan saya. Amin. Saudara, sejak saya mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dulu saya melayani tapi ada imbalannya, saudara. Dulu. Tapi setelah saya banyak baca firman Tuhan, lebih mengenal lagi, lebih dalam lagi dalam Tuhan. Tuhan ciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai lewat alam. Tuhan bisa pakai orang yang kita tidak kenal pun untuk menolong kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan apa, saudara? Dan jika orang benar itu siapa, saudara? Pelayan melayani Tuhan. Saya dan saudara. Tapi di sini katakan apa? Hampir-hampir tidak diselamatkan. Seperti Ibu Esther bilang tadi, kita harus berjuang, harus mempertahankan keselamatan itu, karena kita adalah mempelai-mempelainya Kristus. Kita harus pertahankan itu, saudara. Sebagai mempelai Kristus, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Tidak ada satu manusia di dunia ini sempurna. Tapi kita mau hidup kita menuju ke sempurnaan. Seperti Kristus adalah sempurna adanya. Haleluya. Yuk. Roma pasal 13. Ini saudara waktu Bu Kakak lagi khotbah, Cester lagi khotbah, ini ayat. Sebenarnya saya cuma ayat yang tadi, tapi sudah dikupas sama Cester. Tiba-tiba ayat ini muncul, saudara. Ya, puji Tuhan. Memberkati kita, amin. Roma 13 ayat 11 sampai 14 kita baca bersama-sama. Roma 13 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin.
Amin saudara. Amin saudara. Haleluya, kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus yang ada padamu, Roh Tuhan yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini saudara. Sebab itu kita tetap maju, berjuang untuk mempertahankan kita ini adalah mempelai-mempelainya Kristus. Haleluya. Bangun dari tidurmu, semangat melayani Tuhan. Dan kita melayani Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dan berkat-berkat Tuhan pasti akan mengikuti setiap langkah-langkah kita. Kesanalah berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan untuk saya dan saudara. Amin saudara. Amin saudara. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Maria. Segala nama Yesus, segala nama Yesus. Bapak pengurapanmu kepada Tuhan, kepada Tuhan mengalir, aku menghibur, mengalir bersama rencanamu pada Tuhan dan kataku, bukan Tuhan. Penuhi dengan minyak baru, dengan kuasa roh. Urapan Tuhan turun atas dia dalam nama Yesus yang menyambutkan engkau berjalan dalam destiny Tuhan. Urapi dia lebih lagi untuk peka mendengar suara Tuhan. Jangan dia berjalan dengan pemikiran dan kedagingannya, tapi Roh Kudus yang akan berjalan di depannya untuk engkau. Berabah sendiri camkan. Jangan engkau berjalan di depan, tapi izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Dalam nama Yesus. Berjalan, berlari bersama Yesus.
karena sukacita yang dari Tuhan Tuhan kita. Bahwa kami terima penuh hari ini kami bagikan kepada jiwa-jiwa di luar sana yang kosong, yang berjalan dalam kegelapan. Saatnya kami mereka kuasa Roh Kudus yang ada pada kami. Saatnya kami memerangi setiap kegelapan, maka kegelapan itu akan sirna diganti dengan terang dan cinta damai. Terima kasih Tuhan. Rasanya kami tidak mau berhenti dalam hadirat-Mu. Rasanya kami tidak mau selesai Tuhan. Tapi biarlah terus Roh Kudus karya-Mu dalam hidup kami sampai kami datang di dalam kerajaan-Mu. Sabaslah hai hamba-hamba-Mu yang setia. Aku menyediakan mahkota rumah-rumah. Itu yang akan kami dengar daripada Yesus. Engkaulah yang menjadi kekasih jiwa kami. Kau menjadi pengantin pria kami dan jemaat semua adalah pengantin wanita. Biar ada kesatuan roh Tuhan di seluruh orang-orang kudus di seluruh dunia. Mereka yang menanti-nantikan Engkau di seluruh penjuru dunia. Biar kami bersatu di dalam roh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berkemuliaan kami Yesus. Amin. Tiga. Satu, dua, tiga. Pasukan Jabat siap buat terobos. Bumi bersatu kita. Yes, yes, yes. Udah kok. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala